Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Gimana para pejuang diet, masih tetap semangat? Harus tetap semangat. Ayo, di sini siapa yang malas menghitung kalori dan males deh harus download aplikasi. Nah, ayo kumpul di sini. Nah, di video kali ini aku akan kasih tahu gimana caranya teman-teman semua bisa tetap defisit kalori tanpa menghitung kalori. Tapi sebelumnya jangan lupa like dulu videonya ya. Kemudian subscribe dan nyalakan loncengnya biar teman-teman selalu dapat notifikasi setiap aku upload video. Stay tune! Dengan teman-teman melakukan yang namanya defisit kalori, nah di situ teman-teman bisa yang namanya menurunkan berat badan. Nah, tapi setiap defisit kalori nggak harus kok teman-teman menghitung setiap makanan yang masuk ke dalam tubuh teman-teman semua. Nah, di sini aku ada triknya, ada caranya. Aku akan kasih 5 tips, 5 cara biar teman-teman semua tuh nggak usah menghitung kalori tapi masih bisa menurunkan berat badan, atau teman-teman semua masih bisa menjalankan yang namanya diet menurunkan berat badan. Langkah yang pertama yang bisa teman-teman lakukan adalah dengan cara mencatat atau memfoto setiap makanan atau minuman yang masuk ke dalam tubuh teman-teman atau yang teman-teman konsumsi. Jadi dicatat ya, apa aja dari mulai sarapan sampai dengan teman-teman udah nggak makan lagi nih, atau sampai dengan 2 jam sebelum tidur. Jadi dicatat, atau kalau misalnya teman-teman malas mencatat nih boleh difoto ya. Kemudian teman-teman melakukan review nih setiap minggunya ya, dengan menghitung progres yang teman-teman dapatkan. Apakah teman-teman sudah berhasil menurunkan berat badan atau misalnya masih segitu-gitu aja. Teman-teman bisa menghitung dengan menggunakan timbangan, atau teman-teman bisa mengukur dengan yang namanya lingkar dadanya, kemudian lingkar perutnya, lingkar pahanya, lingkar lengannya, atau misalnya dari baju teman-teman apakah sudah mulai melonggar, celana juga apakah sudah mulai melonggar. Nah, kalau misalnya teman-teman mendapatkan progres seperti itu, nah berarti makanan yang teman-teman makan setiap minggunya itu sudah berhasil bisa menurunkan berat badan teman-teman semua. Tapi kalau misalnya teman-teman belum mendapatkan hasil yang teman-teman inginkan, nah dicek lagi nih, coba lihat makanan apa aja sih yang sering teman-teman makan. Apakah misalnya teman-teman masih minum SOP sehari 2 kali, nah atau misalnya teman-teman masih seneng makan gorengan ya, setiap ngemil tuh makan gorengan, satu waktu ngemil itu misalnya teman-teman makan 5 gorengan. Nah, itu tuh berarti salah banget teman-teman makan setiap harinya. Nah, dari situ teman-teman bisa mengubah makanan yang dimakan oleh teman-teman di waktu berikutnya atau di minggu berikutnya. Jadi kalau misalnya teman-teman di minggu pertama ini biasa minum kopi 2 kali sehari, nah pelan-pelan dikurangi 1 kali sehari. Atau misalnya teman-teman sering banyak makan gorengan, dalam satu waktu meal itu 5 kali gorengan, nah dikurangi lah misalnya jadi 2 kali aja nih makan gorengannya setiap hari. Nah, dari situ teman-teman bisa melakukan atau bisa melihat makanan yang teman-teman makan itu apakah sudah menunjang untuk teman-teman bisa menurunkan berat badan atau tidak. Nah, nanti dari situ teman-teman bisa melakukan perubahan-perubahan dari hal yang terkecil. Jadi ayo sekarang kalau misalnya teman-teman malas menghitung berapa jumlah kalori yang masuk ke dalam tubuh, bisa dilakukan dengan mencatat atau memfoto setiap makanan yang masuk ke dalam tubuh teman-teman semua, kemudian lakukan review setiap minggunya. Cara yang kedua, teman-teman bisa ubah makanan dalam 1 piring ini. Biasanya misalnya teman-teman 1 piring ini setengahnya adalah nasi putih, nah coba jadi 1/4 aja nih nasi putihnya, di 1/4-nya lagi diganti dengan sayuran. Biasanya teman-teman males nih makan yang namanya sayuran ya, coba nasinya 1/4, nasi 1/4-nya lagi adalah sayuran. Nah, sayuran ini tuh bagus banget untuk teman-teman semua yang sedang melakukan yang namanya diet, karena sayuran itu mengandung serat yang bisa mengenyangkan lebih lama, yang bisa gampang kenyang tapi kalorinya rendah. Nah, bohong banget ya kalau misalnya ada yang bilang sayuran itu bisa bikin gendut. Nah, itu tuh sama sekali bohong, tidak benar ya. Sayuran itu justru bagus sekali untuk teman-teman yang sedang melakukan diet, dimana pada sayuran itu terkandung yang namanya fiber atau serat yang bisa bikin kenyang lebih lama, dan banyak sekali kandungan-kandungan vitamin yang terdapat dalam sayuran tersebut. Jadi menyehatkan sekali kan untuk teman-teman yang sedang melakukan diet. Nah, di WHO sendiri itu menganjurkan untuk kita setiap harinya makan sebanyak 400 gram sayuran, atau bisa juga dengan kepalan tangan itu 6-8 porsi kepalan tangan ya. Kepalan tangan teman-teman semua. Nah, itu anjurannya. Tapi kalau misalnya teman-teman yang tadinya nggak suka sayuran, coba ditingkatkan sedikit demi sedikit
ya seperti tadi yang aku anjurkan ya, biasanya teman-teman makan ini setengah piring ini adalah nasi putih. Nah coba yang setengah dari nasi putih tersebut itu diganti dengan yang namanya sayuran. Teman-teman nggak harus langsung makan banyak sayuran, enggak kok. Teman-teman bisa ditingkatkan sedikit demi sedikit hingga teman-teman mulai terbiasa yang namanya makan sayuran. Jadi ayo mulai sekarang ganti nasi putihnya 1/4 aja nih di dalam piring teman-teman semua. Yang biasanya teman-teman makan setengah dari piring tersebut diubah dengan yang namanya jadi 1/4-nya nasi putih, 1/4-nya sayuran, dan setengahnya itu bisa diganti bisa makan protein yang teman-teman suka. Ayo dicoba. Cara yang ketiga adalah mulailah bergerak atau berolahraga. Buat teman-teman semua yang mager nih, malas gerak, ayo mulai sekarang mulailah bergerak dengan melakukan hal-hal yang terkecil dulu. Misalnya teman-teman setiap harinya mulai mau melakukan yang namanya jalan santai 10 menit. Nah jadi sedikit demi sedikit nanti ditingkatkan. Hari keduanya misalnya teman-teman nambah lagi nih 1 menit, jadi jalan santainya misalnya 11 menit aja. Nah nggak apa-apa, jadi yang penting teman-teman itu mau bergerak atau mau berolahraga. Dengan teman-teman mau bergerak, mau berolahraga, dan teman-teman bisa membakar lemak-lemak atau kalori-kalori yang ada di dalam tubuh ini yang tadinya berlebihan. Nah setelah teman-teman melakukan yang namanya olahraga, nah teman-teman itu bisa yang namanya membakar lemak. Dan misalnya teman-teman udah biasa nih, mulai terbiasa dengan yang namanya jalan santai. Nah kemudian teman-teman bisa ditingkatkan lagi nih dari yang jalan santai kemudian lari-lari kecil. Nah itu juga sangat bagus sekali progresnya untuk teman-teman bisa yang namanya menurunkan berat badannya. Jadi mulailah dari hal yang terkecil dulu, kemudian sedikit demi sedikit ditingkatkan. Yang penting teman-teman itu sudah mau terbiasa bergerak atau berolahraga, karena itu tuh bagus sekali untuk teman-teman bisa meningkatkan massa otot teman-teman semua. Jadi si lemak-lemak itu nanti bisa terbakar oleh otot-otot yang ada di dalam tubuh teman-teman semua. Jadi nggak harus khawatir lagi kalau misalnya teman-teman makan dengan porsi yang agak banyak. Itu nggak harus khawatir lagi kalau misalnya teman-teman mau yang namanya melakukan olahraga. Defisit kalori itu sangat baik sekali apabila diseimbangi dengan yang namanya olahraga. Setelah teman-teman mulai terbiasa meluangkan waktu untuk yang namanya olahraga, nah disitulah teman-teman nantinya akan, aduh sayang ya kalau misalnya kita makan lebih banyak yang mengandung minyak misalnya seperti itu. Nah jadi itu tuh penting banget untuk teman-teman bisa menjaga diri teman-teman semua dari rasa hilap ya, makan makanan yang tidak begitu sehat. Bukan berarti teman-teman tidak boleh ya, tapi bisa mengatur atau mengkontrol sendiri makanan-makanan yang masuk ke dalam tubuh dengan cara teman-teman terbiasa melakukan yang namanya olahraga. Yuk kita bergerak dan berolahraga. Tips yang keempat adalah perbanyak makanan yang mengandung protein. Selain teman-teman juga harus banyak makan makanan yang sayuran nih, ya teman-teman juga harus perbanyak makan makanan yang mengandung protein. Itu tuh bagus banget untuk bisa teman-teman merasakan kenyang lebih lama ya. Protein ini bisa didapat dari ikan atau misalnya dari tahu, dari tempe, ya dari kacang-kacangan juga ada, kemudian dari daging ya. Itu tuh bisa teman-teman dapatkan. Jadi perbanyaklah makan makanan yang mengandung protein, dari telur juga ya. Tapi jangan makan protein aja, harus disertai dengan karbohidratnya, kemudian lemak sehatnya ya. Jadi makronutriennya juga harus terpenuhi. Jadi bukan berarti teman-teman perbanyak makan makanan protein, jadi udah deh makan proteinnya aja. Nah tidak seperti itu ya, aku tidak menganjurkan seperti itu. Jadi teman-teman selain makan protein juga harus makan yang namanya yang mengandung karbohidrat, kemudian lemak sehatnya juga ya. Nah protein ini juga cocok sekali untuk teman-teman yang sedang melakukan yang namanya diet. Jadi teman-teman itu akan kenyang lebih lama dan tidak ingin nih nyemil-nyemil yang sembarangan lagi. Jadi ini tuh bagus banget untuk teman-teman yang sedang melakukan yang namanya diet, defisit kalori, menurunkan berat badan. Jadi ayo mulai sekarang perbanyak yang namanya protein, tapi diseimbangi dengan karbohidrat dan lemak sehatnya juga ya. Tips yang kelima adalah mulai masak sendiri. Jadi teman-teman bisa melakukan yang namanya masak sendiri ya. Selain lebih hemat, teman-teman juga tahu nih kandungan apa saja makanan yang akan kita makan ya. Jadi kalian bisa mengontrol sendiri makronutriennya, kemudian cara memasaknya. Nah biasanya kan kalau misalnya kita beli di luar ini kan kita nggak tahu kan kandungan apa aja yang terdapat dalam makanan tersebut, apakah cara menumisnya itu banyak minyaknya. Nah kalian itu bisa mengaturnya sendiri. Jadi kalau misalnya teman-teman mau bikin sayuran tumis itu teman-teman bisa menambahkan hanya sedikit minyak saja kalau misalnya kita memasak sendiri. Jadi kalorinya lebih rendah, makanannya juga lebih sehat. Nah jadi mulai sekarang emang sih ini tuh ribet banget ya, untuk apalagi untuk teman-teman yang sibuk di luar sana. Tapi coba deh dengan kalian mau masak sendiri, nah itu juga bisa mengontrol kalori harian teman-teman semua. Jadi teman-teman semua itu bisa tahu berapa kalori yang masuk ke dalam tubuh itu dengan cara memasak sendiri. Jadi teman-teman tahu nih mana makanan yang berkalori tinggi, mana makanan yang berkalori rendah, mana makanan yang kaya akan protein, mana makanan yang
kayak akan lemak juga ya. Jadi kalian teman-teman itu bisa mengatur sendiri makronutrien yang lebih baik yang masuk ke dalam tubuh teman-teman semua. Ayo mulai sekarang, mulailah masak sendiri, meskipun itu emang sih ribet ya untuk teman-teman yang sedang sibuk di luar sana. Tapi coba deh, ketika kalian punya waktu senggang, coba masaklah dengan sendiri. Dengan itu kalian bisa tahu kalori yang masuk ke dalam tubuh teman-teman semua, apakah tinggi kalori ataukah rendah kalori. Nah, mungkin cukup sekian saja video aku kali ini tentang bagaimana caranya kalian atau teman-teman semua bisa defisit kalori tanpa menghitung jumlah kalori yang masuk ke dalam tubuh. Mudah-mudahan tips yang aku kasih ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa di subscribe, kemudian di like videonya, kemudian komen ya apakah teman-teman sudah melakukan hal tersebut. Nah, mungkin cukup sekian saja. Semoga video kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua yang sedang melakukan yang namanya program diet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.